Nyatakanlah kebaikanmu lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu kepada semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa lewat renungan mingguan atau Remi Gereja Toraja edisi 20 September 2020. 3 pembacaan kita saat ini dirangkum dalam satu tema, dipanggil menyatakan kebaikan Allah. Ditambai umpamanassa kama sokananna huang matua. Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya harus berbuat baik. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Karena itu, berbuat baik adalah ungkapan syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang Ia nyatakan bagi kita. Berbuat baik bukan supaya aku selamat, tetapi berbuat baik semata-mata karena ungkapan syukur kita kepada Allah. Juga bahwa dalam diri setiap manusia memang dikaruniakan Tuhan untuk berbuat baik. Ada 2 hal penting dari pembacaan kita saat ini. Yang pertama, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Yang kedua, menyaksikan dan menyatakan betapa besarnya kasih Allah dan kita nyatakan bagi sesama. Hal pertama, Allah mengasihi semua ciptaannya. Di kitab Yunus kita belajar bagaimana Allah mengasihi bangsa Niniwe. Allah memberikan pengampunan bagi mereka yang selayaknya mereka dihukum. Allah mengubah rancangannya, menyatakan pengampunan bagi mereka. Karena bangsa itu berbalik dan bertobat kepada Allah. Sehingga Allah mengubah penghukuman menjadi pengampunan. Dalam kitab Matius kita belajar Allah yang murah hati itu tidak memilih-milih dan tidak membeda-bedakan para pekerja di kebun anggurnya. Allah mengasihi secara universal, secara menyeluruh semua ciptaannya. Inilah kita melihat bagaimana kasih Allah itu sangat berharga. Kasih Allah dinyatakan bagi semua ciptaannya. Mengasihi orang-orang yang datang bertobat dan percaya kepadanya. Tuhan sungguh sayang kepada semua ciptaannya. Kepada setiap anak-anaknya yang bersalah dan datang mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dan Tuhan mengampuni. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun. Yang kedua, menyaksikan dan menyatakan betapa besarnya kasih Allah dan kita nyatakan bagi sesama. Di kitab Filipi kita belajar orang-orang percaya harus berbuah di tengah-tengah kondisi dan keadaan sekalipun ada tantangan di depan kita. Berbuah bagi Allah melalui karya
dengan menyatakan perbuatan baik bagi sesama. Dan karena itu, jangan menunda kebaikan-kebaikan bagi sesama. Di Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, kembalilah, besok akan kuberi, sedang yang diminta ada padamu. Jangan karena membenci sesama, memusuhi sesama, dibenci dan dimusuhi, maka kita menunda, menangguhkan berbuat baik. Jangan seperti Yunus yang marah dan memprotes Tuhan karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe. Allah membatalkan penghukuman kepada bangsa Niniwe karena Allah mengasihi mereka lewat pertobatan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, kita jauhkan dari sebuah ungkapan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Berbuat baik adalah kewajiban kita dan tanggung jawab kita dan ungkapan syukur kita kepada Allah. Disinilah kita melihat kegagalan Yunus. Juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang dipanggil lebih dahulu, yang mesti berbuat baik kepada sesamanya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka menunda dan menangguhkan perbuatan baik itu. Kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Sangat berbeda dengan Paulus, bahwa hidup ini harus bermakna. Hidup ini harus bermanfaat kepada semua orang. Lakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan itu. Tidak hanya cukup sekali kita berbuat baik, tetapi sampai selama-lamanya. Kita dipanggil untuk berbuat baik, karena itu tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Hidup dalam anugerah Tuhan, harus menyatakan anugerah Tuhan itu kepada sesama kita lewat perbuatan baik kita dan mengasihi mereka. Sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan ini, keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini sungguh berharga di mata Tuhan. Paulus sadar hidup maupun mati begitu berharga ketika sudah berbuat demi Kristus untuk sesama kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyesal untuk berbuat baik. Tidak ada motivasi dan motif-motif tertentu untuk berbuat baik. Tidak ada U di balik B untuk berbuat baik. Semata-mata karena kasih dan anugerahnya untukku, maka aku meneruskannya kepada sesamaku. Panggilanmu sungguh amat berharga di mata Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh menampakkan dalam sikap hidup, perkataan, dan perbuatan yang sangat baik. Buah kekristenanmu nampak dalam melakukan kebenaran dan kebaikan. Sekalipun musuh, sekalipun lawan, kita terus mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Sehingga mereka memperoleh anugerah dari Allah. Galatia 6
ayat 9 sampai 10. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Karena itu, nyatakanlah kebaikan lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu kepada semua orang. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Salam dari Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati kita semua.